Di sini kita lihat ada Bapak Yusuf Yudia sudah raise hand dan mengangkat tangan. Selamat malam Bapak Yusuf, bisa bergabung dengan kami? Ya, selamat malam Mbak. Ada yang ditanyakan ini ke pemateri. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait ini kan baru ya dilaksanakan tahun sekarang dan menurut saya kan memang tidak terlalu rumit lah seperti tahun 2024 yang harus meletakkan sertifikat seperti itu. Cuman ada sedikit yang ditanyakan. Yang pertama, nanti ketika di akhir tahun ada penilaian dari kepala sekolah, terus apa namanya, kepala sekolahnya ini ada rotasi mutasi gitu. Ini bagaimana nanti yang akan misalkan Desember penilaian, di bulan Oktober atau November itu ada pergantian kepala sekolah. Nanti untuk yang bisa mengerjakan ini yang mana Pak? Apakah kepala sekolah yang kemarin atau nanti yang akan yang baru? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, terkait SKP, ini kan baru juga. Tetapi di daerah ini ada juga SKP, Pak. Ini bagaimana untuk apa yang harus dilaksanakan oleh guru gitu? Eh, apakah wajib atau tidak seperti itu? Terima kasih Pak. Mbak Moderator, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bapak aja untuk menjawab. Baik, yang pertanyaan berarti jika terjadi rotasi, nah, misal di Januari sudah melakukan perencanaan dan disetujui oleh kepala sekolah yang lama nih. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan Februari sampai dengan Desember, itu kan ada beberapa siklus yang dilaksanakan. Ini Pak, misalkan siklusnya itu Februari sampai Oktober, baru sampai refleksi tindak lanjut. Nah, maka nanti setelah pergantian atau rotasi kepala sekolah, nanti kepala sekolahnya selanjutnya akan melanjutkan penilaian yang belum dinilai. Misalkan dari refleksi tindak lanjut, nanti upaya tindak lanjutnya apa, nah itu nanti yang akan dinilai oleh kepala sekolah berikutnya. Jadi, kepala sekolah berikutnya itu melanjutkan penilaian yang sudah dilakukan oleh atau tergantung dari tahapan yang sudah dilalui oleh guru tersebut, Pak. Nah, nanti di bulan Desember tentu penilaian akan dilakukan oleh kepala sekolah yang baru. Jadi misalkan kalau terjadi rotasi di bulan Oktober, jadi pastikan sudah langsung updating data di Dapodik supaya nanti data di Dapodiknya itu langsung terrefleksi di pengelolaan kinerja. Nanti di sistem kita tuh nanti pada gurunya akan ada notifikasi bahwa ada informasi nanti ada kepala sekolah baru di sekolah Anda. Silakan melanjutkan pengelolaan kinerja dengan kepala sekolah atas nama ini gitu. Seperti itu, Pak. Jadi tergantung siklus mana yang sudah dilewati oleh guru tersebut. Terus pertanyaan kedua, Pertanyaan. SKP ini wajib atau enggak? Jawabannya sih kalau yang dikeluarkan Kemendikdasmen ini wajib. Jadi kalau misalkan di daerahnya sudah menggunakan e-kinerja BKN, maka guru tersebut hanya fokus mengisi yang ada di pengelolaan kinerja yang dikeluarkan di Kemendikdasmen. Dan ini sifatnya wajib karena itu sudah berdasarkan surat edaran dari BKN, Kemendikdasmen, dan Kemendagri. Nah, sementara bagaimana untuk daerah yang mengisi punya aplikasi sendiri nih. Jadi yang selain e-kinerja BKN. Nah, itu kalau ada seperti itu tentunya itu akan dikembalikan lagi ke kewenangan daerah, Mbak. Tapi kalau untuk daerah yang yang sebelumnya sudah mengisi e-kinerja BKN itu tinggal mengisi apa yang ada di aplikasinya Kemendikdasmen. Tidak perlu mengisi di Ekin lagi. Tapi kalau misalkan daerahnya punya aplikasi sendiri, nah itu dikembalikan ke daerahnya lagi. Karena itu kewenangan daerah.
Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab ya Pak Yusuf ya, insya Allah ya. Baik, sebelum saya ke Bapak Ahmad Kusyairi, izinkan saya membacakan pertanyaan di kolom komentar. Ini ada dari Ibu Nurjana Misbah. Assalamualaikum, izin bertanya, jika saat pengisian atau pengerjaan PMM atau rumah belajar, guru sedang mengajar, mana yang harus didahulukan? Melanjutkan mengajar peserta didik kelas 2 atau meninggalkan peserta didik fokus ke pengerjaan PMM? Terima kasih. Iya, tentu jawabannya fokus ke mengajar lah ya, melanjutkan mengajar peserta didik karena mengerjakan PMM ini atau mengerjakan pengelolaan kinerja ini, jika Bapak Ibu misalkan sedang mengerjakan nih, tapi ada hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu, itu bisa simpan draft, jadi tidak perlu diselesaikan, maka bisa diklik simpan draftnya, itu nanti ketika Bapak Ibu memiliki waktu senggang, itu bisa melanjutkan pengisiannya. Jadi tidak perlu terlalu fokus sama pengelolaan kinerja ini karena ini isinya sih insya Allah memudahkan ya, karena tinggal diklik-klik saja, dipilih saja, dan tidak perlu menjadi beban untuk Bapak Ibu. Yang utama tentunya fokus untuk mengajar peserta didik terlebih dahulu. Karena ketika pengisian itu bisa klik simpan draft, nanti ketika buka lagi bisa dilanjutkan dari yang terakhir sudah diisi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Uji atas jawabannya. Jadi begitu ya Ibu. Jadi silakan dilanjutkan terlebih dahulu mengajarnya hingga selesai, tugas mengajarnya selesai, kemudian melanjutkan kembali pengerjaan yang sudah dilakukan di PMM ataupun di Super App nantinya. Karena memang tidak hilang, tetapi memang bisa disimpan sebagai draft begitu. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Kusyairi. Selamat malam Izin Bapak. Bu Sofi, suara saya terdengar gak ya? Terdengar Bapak? Oh, Terdengar jelas. iya. Iya. Silakan Bapak Ahmad Kusyairi. Maaf, Bang Rosi, ada yang ketinggalan pertanyaannya tadi. Sebetulnya banyak yang mau ditanyakan, cuman takutnya saya dianggap paling komen nanti. Ini Bang Rosi, Bang Rosi. Ini pertanyaannya, yang lanjutannya, ini apakah mengerjakan pengelolaan kinerja ini di BMM ataupun yang sekarang yang terbaru ini apakah bersifat wajib bagi kepala sekolah swasta? Itu pertanyaannya, apakah bersifat wajib bagi kita yang menjadi kepala sekolah swasta? Terus yang kedua, ketika saya membuka pengelolaan kinerja dan memeriksa penilaian kinerja guru, ini muncul nama-nama guru yang sudah nonaktif, bahkan meninggal dunia. Bahkan ada beberapa guru yang namanya muncul lebih dari 1 kali, ada yang 2, ada yang 3 kali, jadi lebih dari 1 gitu. Nah, ini siapa yang bisa menghapus nama guru tersebut yang tidak aktif maupun yang sudah meninggal dunia itu supaya tidak muncul lagi di penilaian kinerja. Soalnya saya kemarin tanya ke operator cabang dinas, beliaunya tidak bisa memberi jawaban, katanya yang bisa melakukan pengawas. Nah, ketika saya tanya pengawas, belum bisa menghapus. Nah, ini mungkin bisa terjawab di sini. Jadi ada 2 pertanyaannya, apakah bersifat wajib bagi kepala sekolah swasta, dan yang kedua, siapa yang bisa menghapus nama guru-guru yang sudah tidak aktif maupun meninggal dunia. Matur nuwun Bang Rosi jawabannya. Terima kasih. Monggo. Baik Pak Ahmad Kusyairi, terima kasih. Nah, yang pertama, kalau untuk kepala sekolah swasta itu tidak wajib Pak. Jadi untuk kepala sekolah, guru di sekolah swasta itu tidak wajib. Nah, itu silakan mengikuti mekanisme sebelumnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya gini, kalau dia adalah ASN, tapi bekerja di sekolah swasta, itu berarti nanti
kepala sekolah tersebut tetap mengisi di e-kinerja BKN, tapi bukan pada aplikasinya Kemendikdasmen. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, ada data guru sudah meninggal atau sudah tidak aktif. Yang pertama, pastikan sudah melakukan updating data di Dapodik, Pak. Jadi di Dapodiknya sudah dihapus, untuk yang sudah pensiun, sudah meninggal, nah itu yang bisa menghapusnya tentu operator Dapodik yang ada di sekolah ataupun di Dinas Pendidikan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, updating data di Dapodiknya, kalau misalkan datanya tetap masih ada nih terrefleksi di aplikasinya Kemendikdasmen, itu untuk sementara diabaikan saja, Pak, karena tidak mempengaruhi penilaian, sebenarnya tidak mempengaruhi apapun, tidak mempengaruhi penilaian atau pelaksanaan pengelolaan kinerja di sekolah tersebut. Jadi untuk sementara abaikan saja, karena sampai saat ini tim kami juga terus melakukan updating data. Jadi sampai saat ini masih terus dilakukan sinkronisasi data antara yang ada di Dapodik dengan di pengelolaan kinerja. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bang Rozi, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Oji atas jawabannya. Terima kasih Bapak Ahmad atas pertanyaannya.